Widi ya? Iya. Oke, selamat datang ya Mbak Widi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, terima kasih sudah datang di sini dan langsung saja ya Mbak Widi. Di sini saya ingin kita mulai dengan mengenal lebih dekat dan bisa ceritakan Mbak Widi sedikit tentang diri Mbak Widi dan apa yang sedang Mbak Widi alami saat ini. Saat ini tuh akhir-akhir ini ya, saya tuh mengalami kekhawatiran, Bu. Saya pun merasa kurang yakin dengan diri saya, sehingga saya pun ketika di kelas merasa kurang percaya diri gitu, baik ketika presentasi maupun ketika ingin bertanya kepada dosen. Baik, saya mengerti Mbak Widi. Nah, tujuan konseling dalam treatment lokakarya ini adalah membantu Mbak Widi untuk meningkatkan kepercayaan diri Mbak Widi sehingga Mbak Widi bisa mencapai potensi maksimal. Dan nanti kita akan membahas berbagai teknik yang bisa Mbak Widi gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, mari kita mulai dengan memahami kepercayaan diri itu. Kepercayaan diri itu menurut Mbak Widi apa sih, Mbak? Menurut saya, kepercayaan diri itu semacam keyakinan kita akan suatu hal. Jadi kita tuh nggak ragu-ragu gitu, Bu. Terus nggak merasa bebas aja gitu ngelakuin apapun itu. Betul sekali, kepercayaan diri itu adalah keyakinan dan kemampuan dalam penilaian diri sendiri dan faktor-faktor seperti pengalaman, kemudian dukungan sosial dan juga pola pikir sangat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang tersebut. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang self-talk positif ya Mbak Widi. Pernah nggak Mbak Widi menyadari adanya pola pikir negatif yang muncul dalam pikiran Mbak Widi? Saya sering sih, Bu, menyadari kayak pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri saya. Seperti ketika presentasi ya, saya tuh selalu memikirkan nanti tuh saya ditertawakan sama teman-teman kelas ketika menjawab pertanyaan. Terus saya pun selalu berpikir ya, takut nanti tuh ketika presentasi atau menjawab pertanyaan dosen, terus kan salah ya, terus nanti dianggap bodoh sama teman-teman. Seperti itu. Nah, itu contoh dari pola pikir negatif ya Mbak. Nah, penting sekali untuk mengenali pola-pola ini dan menggantikannya dengan yang positif. Misalnya alih-alih berpikir seperti saya tidak bisa melakukannya, bisa berkata saya akan mencoba yang terbaik dan belajar dari pengalaman ini. Seperti itu. Jadi saya tuh seharusnya sekarang jadi kayak mulai menggantikan pikiran-pikiran negatif itu jadi semacam kepikiran positif gitu, Bu. Betul sekali. Kali ini kita akan membahas teknik visualisasi ya Mbak. Pernah nggak Mbak Widi mencoba untuk membayangkan diri sendiri dalam mencapai tujuan karir Mbak Widi? Pernah. Kalau itu pasti pernah, Mbak. Kayak membayangkan nanti tuh saya menjadi seperti apa. Terus saya tuh nanti bekerja di mana. Saya sering kali membayangkan itu, Bu. Oke. Nah, visualisasi ini adalah tentang melihat diri sendiri dalam situasi sukses yang detail dan membayangkan bagaimana rasanya dan apa yang Mbak Widi lihat nanti dan bagaimana orang-orang bereaksi terhadap Mbak Widi. Nah, ini bisa membantu Mbak Widi bisa lebih percaya diri seperti itu. Itu boleh Ibu contohkan nggak kalau dalam kondisi saya sebagai mahasiswa? Boleh itu. Nah, contohnya seperti Mbak Widi bisa membayangkan sedang presentasi di dalam kelas atau di dalam depan rekan kerja, kemudian bisa
bisa berbicara dengan lancar dan percaya diri, dan semua orang terkesan. Kemudian setelah itu mereka orang-orang memberi pujian terhadap Mbak Widi. Nah, visualisasi tersebut bisa sangat membantu. Oh, jadi visualisasi itu dapat memberikan sugesti kepada saya. Jadi saya bisa jadi lebih percaya diri gitu. Iya, betul. Oh, ya. Nah, sekarang mari kita membicarakan tentang kekhawatiran Mbak Widi. Apa yang membuat Mbak Widi khawatir tentang pekerjaan dan karir Mbak Widi? Saya tuh terkadang khawatir ya, karena melihat kondisi fisik saya yang saat ini, terus standar-standar perusahaan yang sering saya lihat sangatlah berbeda jauh. Saya pun jadi khawatir kalau saya ingin bekerja di sebuah profesi, saya tuh tidak bisa dilolong. Jadi saya tuh kayak nanti saya tuh jadi seorang yang guru BK aja yang standarnya itu gak terlalu tinggi. Kemudian kekhawatiran pun saya rasakan juga ya, nanti gimana sih ketika diterima di suatu pekerjaan. Terus saya kan sadar ya, saya tuh kadang ceroboh, terus kadang kurang teliti. Nah, nanti kalau pekerjaan yang saya lakukan tuh tidak sesuai dengan apa perintah atasan, saya itu takut kayak dimarahi ataupun takut kayak kayak dipinggirkan gitu loh di pekerjaan tuh, karena kayak kemampuan saya kurang itu loh. Seperti itu. Kekhawatiran itu sangat wajar ya Mbak, tapi penting sekali untuk menghadapinya dan dengan strategi yang tepat. Nah, misalnya Mbak Widi bisa membuat rencana kerja yang jelas dan realistis, kemudian bisa meminta umpan balik secara berkala, seperti itu. Umpan berkala itu nanti tuh ke rekan kerja atau ke atasan? Bisa ke rekan kerja terlebih dahulu. Seperti itu ya. Ya. Nah, kita lanjut membicarakan tentang bagaimana membangun motivasi dan kepercayaan diri. Nah, biasanya Mbak Widi, apa sih yang membuat Mbak Widi bisa termotivasi? Biasanya ya, saya tuh menonton video-video yang berbau psikolog, misalnya kayak dari channel YouTube 1%, seperti itu, Meriana, yang seperti itu Bu. Dan saya pun kadang melihat pencapaian orang lain. Terus saya juga jadi berkeinginan gitu loh, semangat. Saya juga pengen deh kayak seperti itu. Tapi ya balik itu, saya pun kayak kebanyakan dilihat gitu loh Bu. Tapi saya tuh ragu, saya tuh gak yakin bisa melakukan hal itu gitu Bu. Seperti itu. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan motivasi adalah dengan menetapkan tujuan kecil yang bisa Mbak Widi capai. Nah, setiap pencapaian kecil itu akan memberi Mbak Widi dorongan untuk terus maju, dan juga ingatkan diri sendiri Mbak Widi tentang pencapaian yang sudah Mbak Widi raih. Nah, selanjutnya kita akan membahas asertivitas. Nah, asertif ini artinya berkomunikasi dengan tegas dan tetapi tetap menghormati orang lain. Nah, bagaimana Mbak Widi? Menurut Mbak Widi, apakah Mbak Widi sudah cukup asertif? Menurut saya belum Bu, karena saya tuh masih sulit mengungkapkan keinginan sebenarnya dalam diri saya, dan semacam kayak saya tuh belum berani gitu loh, belum percaya diri buat mengatakan menolak ataupun kayak saya tuh ingin seperti ini, nggak seperti itu kepada orang lain itu. Seperti itu. Nah, memahami keseimbangan itu penting. Asertif berarti Mbak Widi bisa menyampaikan pendapat dan kebutuhan Mbak Widi tanpa merugikan orang lain. Dan misalnya seperti daripada
berkata Mbak Windy saya selalu memberikan tugas sulit, tapi coba mengatakan bahwa saya merasa tugas ini cukup menantang, bisa diskusikan untuk cara untuk memudahkan skrip. Nah, sekarang kita rencanakan bagaimana Mbak Windy akan menerapkan teknik-teknik yang telah kita pelajari tadi. Apakah ada situasi di mana Mbak Windy bisa menggunakan self-talk positif atau visualisasi? Setelah mendapatkan wawasan dari ibu ya, saya tuh jadi berencana nanti besok ya, setiap pagi saya akan mulai menerapkan. Ketika bangun tidur, saya mengatakan hal positif, terus berbicara dengan diri saya sendiri tentang hal-hal yang lebih baik untuk hari ini. Terus saya juga akan belajar jadi memvisualisasikan sesuatu gitu yang masih berbau positif. Jadi semacam yang tadi ibu contohkan gitu. Oke. Itu rencana yang sangat bagus ya Mbak Windy. Nah, terus ingat untuk terus berlatih dan juga jangan ragu untuk mencari dukungan jika diperlukan. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri, bagaimana perasaan Mbak Windy setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Apakah ada yang ingin Mbak Windy tanyakan atau diskusikan terlebih dahulu? Setelah melakukan proses konseling ini, saya menjadi lebih lega dan saya pun lebih menyadari bahwa apa yang kita ucapkan tuh dapat kayak sebuah bukan sihir sih, yang dapat merealisasikan kenyataan gitu loh. Terus saya juga jadi menyadari bahwa penting banget mengatakan hal-hal positif itu agar realita kita juga lebih positif gitu loh. Dan saya pun jadi lebih menyadari kalau kita pun bisa membayangkan hal-hal yang positif sehingga tindakan kita pun bisa menjadi lebih positif. Oke, senang mendengarnya ya Mbak Windy. Nah, terus berlatih dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika lebih membutuhkan dukungan lebih lanjut. Dan juga saya akan memberikan beberapa sumber daya tambahan yang akan bisa membantu Mbak Windy nanti. Oh iya Bu, saya sudah tidak ada yang ingin diungkapkan lagi. Terima kasih ya Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Baik, sama-sama Mbak Windy. Selamat mencoba dan semoga sukses ya. Baik Bu.